Begadang jangan begadang. Kalau tiada gunanya. Begadang boleh saja. Kalau ada maknanya. Itu dia quotes dari Bang Haji Roma. Betul sekali. Quote tersebut sangat relate dengan film yang akan kita bahas di sini. Apa iya? Tanpa banyak bacot, cincong, dan lain-lain, langsung saja kita masuk ke dalam filmnya. Kisah ini diawali dengan diperlihatkan seorang security berjaga malam bernama Jill sedang masuk ke dalam gedung yang besar dengan gerak-gerik yang mencurigakan seperti swiper. Security itu memasuki sebuah ruangan kecil dan ternyata Jill sedang mengambil obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Keesokan harinya, Jill menemui seseorang dan ternyata obat-obatan yang diambil oleh Jill pada malam itu malah dijual ke lelaki tersebut. Setelah menyelesaikan transaksi haram tersebut, Jill langsung bergegas memutar setir mobilnya 360 derajat dan menancap gas mobilnya. Ternyata Jill tersebut sedang bergegas untuk menemui dan menjemput anak-anaknya yang hampir telat ke sekolah. Di dalam perjalanan menuju ke sekolahnya, Jill dan anak-anaknya yang bernama Matilda dan Noah mengisi kekosongan di dalam mobil dengan cara mengobrol santai. Matilda pun bertanya kepada mamskinya, "Mam, burung apa tuh?" Mamskinya pun menjawab, "Burung puyuh." Mamski pun bertanya kembali ke Noah yang diam aja dari tadi, yang menanyakan soal sekolahnya. Sembari mereka mengobrol, Matilda dengan enjoy menikmati sayup-sayup sarusup. Ya enggak dong, masa sayur sup? Menikmati sayup-sayup angin dan suasana golden hour. Saat suasana sedang anteng ayem, tiba-tiba radio yang ada di mobil mati sendiri. Mobil pun seketika tancap gas, padahal tidak ada aktivitas makhluk gaib di dalamnya. Panik, panik, panik. Jill pun panik saking paniknya, mereka hampir saja menabrak mobil lain. Setelah keadaan aman, duar, malah mobil mereka yang tertabrak. Mobil pun kejebur ke sungai. Panik, panik. Anak pun ikut panik. Dan untung saja, Matilda yang meminum semua air sungai dapat diselamatkan dan tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Biar BPJS mereka kepakai, setelah insiden tadi, mereka langsung bergegas ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, mereka melihat kekeosan yang terjadi di sana. Mereka pun berjalan ke ruangan apoteker untuk mengambil obat. Saat hendak mengambil obat, terdengar suara terikan minta tolong. Tolong, tolong, ada serigala di sini. Para perawat pun datang dan langsung menghampirinya. Keluarga Jill pun kepo dengan apa yang terjadi di sana. Dan ternyata, fucking hell. Tiba-tiba orang yang koma pada sadar semua. Semua pun terheran-heran. Setelah dari rumah sakit, mereka pun langsung pulang menuju ke rumah. Di sana terlihat keadaan yang sangat membagongkan. Mereka kembali ke masa purba yang dimana listrik dan sinyal tidak dapat bekerja. Pada malam hari dengan suasana di luar yang sedang chaos, Jill pun tetap melaksanakan kewajibannya untuk ngeronda. Sesampainya di tempat bekerja, Jill pun langsung dihampiri pria pecandu obat-obatan kadaluarsanya. Lelaki tersebut meminta diberikan obat-obatannya, dengan bayaran yang akan digandakan per kapsulnya. Saat Jill ingin merestok barangnya, tiba-tiba tim Densus yang sudah dibentuk datang menggeledah tempat Jill bekerja. Saat hendak mengambil obat-obatan tersebut, Jill pun kaget saat di HBD. Lalu untung saja dia punya kenalan di tim tersebut. Jill pun terlihat keheranan kenapa tim Densus pada gelisah. Jill yang terheran-heran pun bertanya kepada lelaki tersebut, kita kasih nama Nurdin. Jill pun menanyai kronologis dari kejadian saat ini. Nurdin menjawab, harusnya kau ikut dengan kami, karena ini tentang masalah kemanusiaan. Jill menolak ajakan tersebut, dan Jill pun sadar bahwa mereka tidak bisa tidur. Lalu Nurdin menjelaskan bahwa bahaya jika mereka tidak tidur lebih dari 4 hari. Cuma pada saat ini efeknya lebih cepat. Tapi Jill memberitahu bahwa anaknya, Matilda, bisa tidur. Lalu Nurdin pun membalas apakah dia aktif atau tak aktif. Jill pun bergegas untuk menemui anaknya, Matilda. Lalu Noah memberitahu bahwa Matilda diajak ke gereja bersama neneknya. Saat scene beralih di gereja, terlihat seorang pendeta sedang berkhotbah mengenai kejadian saat ini. Setelah menyelesaikan khotbahnya, pendeta tersebut kembali ke ruangan istirahatnya untuk menemui Matilda. Saat bersama Matilda, pendeta tersebut sedikit curhat tentang masa lalunya. Lalu pendeta mengungkapkan bahwa orang-orang di luar sana sedang lelah dan putus asa karena tidak bisa tidur. Matilda pun menjawab keresahan itu. Gue bisa tidur, hanya saja saat gue kelelahan. I can't sleep. It's just hard when I'm not tired.
Lalu pendeta itu pun mengajaknya berdoa. Dan banyak anak-anak yang bilang doanya membosankan sampai-sampai mereka bisa tertidur. Kembali ke Jill yang sedang panik. Ia mengambil ransum makanan untuk anak-anaknya bertahan hidup. Lalu ia mencoba mengetes ketajaman mental dengan mengingat ulang nomor pizza. Saat sedang dalam suasana yang hiruk-pikuk, Nurdin datang lagi mengagetkan Jill dan Noah. Lalu Nurdin pun memastikan lagi apa anakmu bisa tidur. Jill pun ngeles bahwa itu pura-pura. Noah pun so asik masuk ke pembicaraan dan mengaku kalau Matilda emang benar-benar bisa tidur. Ini nih, akibat gak di briefing dulu ya gini nih. They're setting up a station to help solve this. Lalu Nurdin pun menyuruhnya untuk membawa Matilda ke Dr. Murphy. Jill pun menghiraukan dan langsung pergi. Kembali ke gereja, terlihat Matilda yang sudah tidur pulas akibat mendengar doa dari pendeta itu. Lalu pendeta pun keluar dari ruangan istirahatnya dan memberitahu kepada jemaatnya bahwa ada loh yang bisa tidur. Saat Jill dan circle-nya sedang menuju ke gereja, terlihat banyak orang-orang yang sudah under control karena tidak bisa tidur. Jill dan circle-nya menghiraukan orang-orang tersebut. Mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat tubuh seorang sheriff yang tergeletak tak bernyawa. Kita kembali lagi ke gereja. Di sana, pendeta masih memberitahu tentang seseorang anak yang bisa tidur. Saat Matilda keluar, semua orang pada heboh. Mereka pada kepo bagaimana caranya bisa tidur. Semua orang berharap pada Matilda. Saat suasana sedang tegang, Jill dan Circle datang. Mereka lalu ingin membawa Jill ke tempat aman. Kecuali si Nurdin. Ia ingin membawa Matilda untuk diteliti bagaimana dia bisa tidur. Lalu, karena perdebatan yang panjang dan Nurdin banyak bacot, Sheriff di belakang langsung saja meng-headshot kepalanya. Well, that's gonna do. Setelah insiden tadi, mereka pun langsung berlari menuju hutan. Di tengah-tengah pelariannya, Matilda minta digendong karena kakinya semaput. Ternyata mereka berlari bukan tanpa tujuan. Mereka mendatangi sebuah bengkel mobil untuk mengambil kendaraan. Saat mengendap-endap masuk ke dalam bengkel mobil, Jill mencoba lagi mengasah ketajaman mentalnya dengan mengingat kembali nomor yang ada di papan tersebut dan menuliskannya kembali. Dan hasilnya salah semua. Mental Jill sudah kena di sini. Jill pun kembali melanjutkan aksinya. Dia mengendap-endap, berjalan perlahan, dan bajigur. Dia ketemu lelaki langganan obat-obatannya sedang terkapar bonyok. Jill menghiraukan lelaki tersebut. Tetapi, dua mekanik menyadari kalau ada yang datang ke bengkelnya. Jill pun bersembunyi dari mereka. Dua mekanik tersebut mendatangi sumber yang menurutnya mencurigakan. Dan ternyata mereka masih melihat lelaki ngobat masih sadar. Dengan beringas, kaki salah satu mekanik itu mencium mukanya. Balik ke Jill yang sedang bersembunyi. Dengan kesabaran tingkat tinggi, akhirnya Jill mendapatkan kunci mobil dan langsung menghampiri anak-anaknya. Saat di perjalanan mereka tetap masih terjaga, kecuali Matilda. Mereka mencoba untuk meng-deep talk, tapi sayang, Noah selalu menghentikan percakapannya. Lalu di tengah-tengah perjalanan, mereka melihat sebuah kecelakaan. Jill pun menghampirinya. Dan benar saja, ternyata dua mekanik tadi sedang kena apes dan mobilnya nabrak. Jill pun melihat sebuah pistol di tangan salah satu mekanik tersebut. Tanpa pikir panjang, Jill pun meluting pistol tersebut. Mentari pun memperlihatkan senyumnya, yang menandakan hari sudah berganti ke pagi. Saat perjalanan di pagi hari, bajigur! Terkejutnya mereka melihat Titan kolosal pada berkumpul menikmati cerahnya mentari. Jill pun tetap berjalan secara santuy dan perlahan melepati kumpulan Titan. Mereka pun mengarah ke perpustakaan. Di sana, mereka mencari buku-buku yang sekiranya diperlukan dan sebuah peta. Lalu sembari mencarinya, Jill melatih Matilda untuk menggunakan senjata sebagai perlindungannya. Jill tetap memaksanya sampai akhirnya membuat Matilda nangis dan kembali ke mobil. Dengan frustasinya, Jill pun menembakkan pistolnya. Tanpa dia sadari, dia hampir saja menembak anaknya sendiri, yaitu Noah. Scene beralih ke mobil, diperlihatkan para tahanan pada keluar bebas. Dan salah satu tahanan mendekati ke mobil yang sebelumnya dipakai Jill dan circle-nya. Mendengar kegaduhan di luar, Jill dan Noah melihat keluar jendela. Dan benar saja, Matilda dibawa kabur bersama dengan mobilnya. Saat Jill mengejar, mereka sudah dikelilingi para tahanan. Salah satu tahanan yang bernama Gatot menginginkan si Noah. Tanpa basa-basi, Jill langsung memberikan tembakan peringatan kepada Gatot. Satu tembakan yang menandakan peluru Jill habis. Saat mereka mau lari dan dikejar, pria yang mengambil mobilnya pun datang lagi dan menjemput mereka. Perjalanan pun dilanjutkan. Sekarang, Jill mempunyai inisiatif untuk mengajari Matilda berkendara. Ini semua demi kepentingan bertahan hidupnya. Dalam perjalanan santainya,
Di tengah jalan, mereka bertemu hambatan yang menghalangi mereka. Dan ternyata mereka masuk ke perangkap begal. Ketegangan pun terjadi. Dengan susah payah, mereka melawan dan akhirnya berhasil menyelamatkan diri. Sesampainya di tempat tujuan, mereka pun berpisah. Jill pun langsung bergegas ke ruangan lab untuk mencari apakah penelitian yang dilakukan sudah mempunyai obatnya. Jill pun melihat tentara sedang menyuntikkan sebuah cairan ke lehernya. Jill menghiraukan dan tetap melanjutkan perjalanannya tersebut. Sesampainya di pintu masuk yang berkode, Jill pun mendengar tentara dan tenaga medis sedang memasukkan kode dari pintu tersebut. Jill pun berusaha mengingatnya dengan kondisi yang benar-benar capek parah. Setelah berhasil memasukkan kode, Jill pun berjalan mencari obat tersebut. Terlihat saat Jill sedang berjalan mencari obat tersebut, tenaga kerja dan tentara yang ada di sana terlihat kelelahan semua. Badan mulai gemetaran, fokus mulai menurun, badan mulai lesu dan bau. Setelah masuk ke ruangan penelitian, Jill bertemu seorang sepuh. Dan dia meminta pertolongannya untuk mengurus Matilda dan berjanji akan menyelamatkannya. Okay, I'm gonna take you out of here. Tapi sayang, penyamaran Jill diketahui Dr. Murphy. Setelah mengobrol santai dan Jill menanyakan apakah obatnya sudah ketemu, Dr. Murphy pun menjawab belum ketemu sama sekali. Dan mereka sudah terjaga selama 6 hari dan tidak membuahkan apapun. Tapi mereka punya penggantinya yaitu koktail yang dapat mempertajam mental mereka. Setelah selesai dan mendapatkan obat, Jill pun langsung pergi. Saat Jill sedang merenung, ia mendengar suara mobil mendekat ke tempat penelitian. Mereka semua pun tertangkap dan menjadi tahanan. Matilda pun dibawa dan dijadikan objek penelitian. Proses penelitian pun dimulai. Matilda diperlihatkan seekor simpanse yang sedang diteliti. Ketika diberikan bius, simpanse itu tetap terjaga. Setelahnya, Matilda dicoba diberikan bius dan hasilnya bius itu bekerja dan Matilda tertidur. Kembali lagi ke Jill. Jill yang menjadi tahanan sudah merasakan rasa capek yang amat melelahkan hingga menimbulkan halusinasi aneh. Noah yang ditangkap bersama yang lain dibebaskan oleh salah satu tentara di sana. Terlihat keadaan di luar sana yang sangat kacau. Adu tembak terjadi karena halusinasi yang dialami tentara di luar sana. Keadaan semakin kacau. Semua yang ada di sana banyak yang mati konyol karena penyakit ini. Jill yang terbebas karena tembakan tentara bergegas mencari anak-anaknya. Noah yang sedang membedah kabel akibat halusinasi tersebut tersetrum dan meninggoy. Matilda berinisiatif mencari alat kejut. Saat dipakai ibunya melakukan kesalahan yang mengakibatkan semua pingsan. Pagi pun tiba. Mayat berserakan di mana saja. Hanya tersisa mereka bertiga. Saat Noah bangkit dari kematiannya, Noah merasa seperti terlahir kembali. Saat sedang menikmati momen bahagia, datang satu penjaga yang menodongkan senjatanya. Saat mereka keluar dari lab tersebut, Noah melihat kondisi ibunya yang semakin sekarat. Lalu Matilda mendapat hidayah. Dia mencoba untuk menggunakan metode yang dilakukan ke Noah tadi. Lalu mereka membawa ibunya ke sungai terdekat dengan lab tersebut dan menenggelamkannya. Setelah itu, tamat. Film yang sangat memelekan. Menurut gue ini film yang cukup menarik sih. Kalau bicara rating, ya 7/10 lah ya. Kenapa bisa 7/10? Karena menurut gue pribadi, cerita pas di endingnya itu ngambang. Tapi sisi positifnya, ini film tuh vibe adrenalinnya tuh dapet banget. Bang, saya mau nanya bang. Apa tuh? Untuk masalah, ini kan film dari Netflix ya. Kira-kira ada rekomendasi yang film sejenis seperti ini nggak bang? Kalau nggak ada juga nggak apa-apa bang. Sebenarnya film-film kayak gini tuh modelnya di Netflix tuh banyak banget ya. Jadi gue nggak bisa menjelasin satu persatu, tapi intinya banyak banget lah yang kayak ginian. Oh ya, oke bang. Untuk pemula bagaimana bang? Menurut lu kira-kira masih bisa diterima nggak? Masih bisa diterima, sangat bisa diterima. Karena film ini tuh mudah banget buat dipahami. Karena pada dasarnya ini film yang ceritanya tuh ringan lah dan mudah dipahami gitu. Oke bang, terima kasih atas jawabannya. Siap. Dan ya oke. Mungkin segini saja dari kami. Terima kasih sudah menyempatkan dan menyisihkan kuotanya untuk menonton review film di channel Nih Film. Yoi, Saya Idos, saya Samsul. pamit.
Intisari yang bisa kita ambil dari film tersebut adalah begadang jangan begadang. Asik. Dah gitu ya. Jangan lupa tidur yang teratur. See you.